Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya udah kedengeran? Dengeran, Bu. Dok. Itu yang screen share udah belum? Ada nggak Bang PPT-nya? Tidak ada, Dok. Belum, Dok. Halo. Aduh, kacau. Dok, maaf. Halo. Gambarnya udah ada belum? Belum, Dok. Sebentar ya, gue cari orang IT dulu. Itu langsung ke PT-nya aja, Dok. Jangan di file. Wait, bentar ya. Iya, bukannya di share screen-nya di file, di PPT-nya. Aku mau ngajar nih. Udah share screen. Ini kan materinya. Ini kan yang di ujungnya. Itu bantuan. Foto dulu ya, coba ya. Nggak usah. Mau ini kan? Coba tanya. Halo. Ini nggak ada PPT-nya nggak? Belum, Dok. Belum ada. Belum. Halo, udah belum? Masih loading, Dok. Sudah terlihat, Dok. Dok. Ada nggak? Ada, Dok. Ada. Ada. Udah ya? Mana sih suaranya? Ini gedein suaranya mana? Udah kayaknya masih nggak kedengaran. Halo, dengar ya? Suara saya ya. Materinya udah kelihatan ya? Sudah, Dok. Oke, baiklah. Makasih ya. Nanti kalau gue ada satu lagi gue. Lu jangan jauh-jauh sih. Depan. Yeah. Oke, thank you. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin ya, teman-teman semua. Mohon maaf nih,
sambil ini istilahnya ngabuburit ya. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Oke. Materi hari ini ada 2 sebenarnya, tapi saya akan buat speed cepat supaya kelar ya. Anatomi dan faal itu kan udah pernah diajarin ya dulu di semester 1 ya? Iya ya? Iya, Dok. Halo. Iya, Dok. Jadi ini cuma mau mulai aja karena kalian udah mau belajar mengenai P3K, jadi harus tahu ya anatominya. Jadi ini untuk refresh aja ya. Lanjut ya. Jadi kalau anatomi itu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh. Kalau yang fisiologi itu faal itu fungsi-fungsi dari bagian dari alat dan jaringan tubuh. Jadi kalau anatomi itu susunan tubuhnya dan bentuknya ya. Kalau faal itu untuk fungsinya ya. Nah, ada juga yang disebut dengan posisi anatomis. Apa itu posisi anatomis? Yaitu berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Jadi kayak orang berdiri gitu, kedua lengan di samping ya, terus menghadap ke depan ya. Nah ini gambarnya kayak gini. Ini posisi anatomis tuh ya. Dia menghadap ke depan, terus tangannya menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Seperti ini ya. Terus ada yang kita sebut dengan bidang khayal, itu ada yang disebut medial, kanan kiri ya. Terus ada yang superior, transversal, inferior. Ya, kamu mau nggak mau harus tahu itu ya. Kalau medial itu sebelah mana, kanan, kiri gitu. Jadi posisi anatomis itu yang tadi yang standar itu ya, itu jadi kanan dan kirinya gitu ya. Jadi jangan terbalik. Terus ada frontal, anterior, posterior. Terus ada yang mendekat di batang tubuh itu namanya proksimal, yang menjauh itu bagian distal ya. Jadi ini kalau misalnya kita bicara dengan ilmu medis itu biasanya kita pakai itu ya. Jadi bidang khayal ini kita pakai proksimal, distal, anterior, posterior gitu ya. Mendekat, menjauh gitu ya. Nah, kalau kepala bagian tubuh itu ada tengkorak, wajah, rahang bawah. Sedangkan batang tubuh itu ada dada, perut, punggung, dan panggul. Nah, kalau anggota gerak atas itu ada sendi bahu, itu yang lengan-lengan itu ya, yang bagian atas. Lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan, tangan, dan telapak tangan gitu ya. Terus anggota gerak bawah itu ada sendi panggul, tungkai atas, tungkai bawah, lutut, pergelangan kaki, terus tungkai kaki, kakinya itu telapak kaki ya, itu yang biasanya kita pakai. Ini anatomi banyak. Nah ada juga kita belajar mengenai ada yang naik motor tuh ya, hati-hati ya. Kalian hati-hati ya sambil dengerin ya. Rongga tubuh tuh ada rongga tengkorak, jadi ada rongga lagi ya, dibagi-bagi selain tadi posisi anatomis, terus bidang khayal kita bagi lagi tuh dengan rongga tubuh ya. Ada rongga tengkorak, rongga belakang, rongga dada, perut, terus panggul. Nah, perut sendiri di abdomen itu ada kuadran kanan atas, ada kuadran kiri atas, ada kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Jadi di bagian-bagian tersebut sudah ada organ-organnya. Nah, catatan nih, biasanya ini kalau di ujian suka keluar nih, jadi teman-teman juga harus tahu nih kalau organ-organ yang ada di kuadran kiri bawah apa gitu ya. Kuadran kanan atas itu apa? Itu biasanya banyak yang kebingungan ya. Oke, nah bagian terkecil dari makhluk hidup itu apa sih? Jaringan namanya ya. Jadi kumpulan dari sel-sel yang banyak itu membentuk jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan itu kumpul menjadi organ, ya. Bisa sel-sel ketemu jaringan
Kalau jaringan satu dari organ, ya. Gitu. Nah, ini ada sistem lagi nih, susunan dari organ yang punya tadi organ itu dia punya sistem yang menjalankan ya fungsi dari organ itu, misalnya sistem rangka, terus ada sistem otot, sistem respirasi, sistem sirkulasi darah, sistem saraf, pencernaan, endokrin, sistem kemih, kulit, sistem indera, dan sistem reproduksi. Nah, ini sistem ini ada karena ada organ-organ yang nanti akan berfungsi bersama dengan sistem tubuh ini, ya. Nah, sekarang satu sistem rangka. Sistem rangka sendiri itu ada tulang panjang, klasifikasi tulang itu macam-macam ya. Tulang panjang, pendek, pipit, beraturan, sesamoid, ya. Jadi ini semua sistem rangka. Nah, kalau susunan kerangka itu mulai dari atas tengkorak tengkorak wajah, rahang bawah, tulang belakang, rangka dada, tulang panggul, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ini susunan dari kerangkanya, ya. Fungsinya kerangka pasti, nah ini menopang bagian tubuh. Jadi kalau tidak ada rangka maka tubuh akan letoy ya, kan harus ada yang penopang seperti tiang gitu ya. Terus melindungi organ tubuh, biasanya organ yang lunak ya, jadi harus ada perlindungan. Terus ketiga, tempat melekat otot dan pergerakan otot. Jadi harus ada tempat untuk melekat otot dan pergerakan otot supaya kita bisa melakukan aktivitas ya. Tempat memberi bentuk bangunan tubuh, ada bodinya ya, kalau ada kerangka ada bodinya. Terus tempat pembuatan sel darah merah, terutama sel darah merah ya. Bagi yang berkendara hati-hati ya dengerinnya ya, jangan ngelamun ya. Nah, ini yang tadi, yang kedua adalah sistem otot. Nah, sistem otot adalah merupakan suatu organ yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Jadi otot ini akan bekerja bersama dengan rangka tadi untuk badan supaya bisa bergerak, tubuh kita bisa bergerak. Kalau nggak ada otot maka tubuh kita nggak bisa bergerak ya. Jadi kalau otot sendiri itu ada 3 macam, otot rangka, otot polos, otot jantung. Nah, otot rangka sendiri itu merupakan otot yang bergerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Ya, ini biasanya melekat-melekat pada organ-organ yang untuk bergerak. Kenapa? Maaf, ini sebentar. Coba matiin dulu. Ya. Sebentar ya. Oke. Ini kata Pak Eksin perlu tanda tangan lagi satu sih. Kalau dokter itu dokter lagi nggak apa-apa. Lagi dibikin surat tugasnya sama Pak Eksin. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, susunan otot rangka tubuh. Jadi mulai dari atas kepala sampai tungkai bawah itu ada ototnya. Nah, fungsinya tadi untuk membantu pergerakan ya, otot tadi ya. Terus mulai dari otot kepala sampai ke tungkai bawah. Dan semuanya itu otot sesuai dengan tempat melekatnya namanya. Fungsinya adalah memelihara sikap dan posisi tubuh, menahan rongga perut atau otot perut, terus menahan tekanan darah. Terus bagian ototnya ada macam-macam nih, ada kepalanya, ada empalnya, ada ekor. Kalau kepalanya itu biasanya yang kecil tipis gitu, empalnya yang tengah itu yang gemuk, biasanya ekor yang panjang. Ya. Nah, yang tadi itu otot rangka sama rangka dan otot. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Saya lanjutin ya? Iya dong.
Iya, Dok. Nanti sambil dibaca ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai saluran pernafasan, yaitu proses pertukaran gas pada sel dan lingkungannya. Jadi artinya kalau kita bicara pernafasan berarti ada pertukaran oksigen ya. Jadi oksigen masuk dan oksigen keluar gitu. Nah, mulai dari sini nih anatominya, mulai dari hidung dan mulut sampai akhirnya kemudian berakhir di paru ya. Paru itu macam-macam, ada bronchulus, alveolus gitu ya. Mulai dari hidung dan mulut, terus masuk ke faring. Nah, kalau yang di faring ini kenapa kok sering misalnya orang infeksi itu faringitis ya, merah-merah di lehernya gitu ya, di mukosa faringnya, karena di faring itu tempat menyaring biasanya banyak-banyak virus dan kuman yang masuk ke situ, dan itu kalau misalnya menempel di faring yang kebetulan sangat rentan, maka akan menjadi infeksi di situ ya. Terus habis itu ke laring, ke trakea, ke bronkus, langsung ke paru. Nah, di paru itu ada cabang-cabangnya tuh, jadi bronchulus ya. Nah, kalau yang contohnya COVID itu, kalau yang Delta itu bisa masuk ke paru-paru. Tapi kalau misalnya yang Omikron, dia tidak masuk ke paru, dia hanya sampai ke batang tenggorokan. Ya, jadi udah sampai ke cabang tenggorokan.